Oke pemirsa, kembali lagi dengan channel vlog di sore ini ya, di jam 3 sore sekalian pulang kerja. Saya akan membahas sekarang mengenai YouTube, tapi yang akan kita bahas kali ini tidak mengenai YouTube, tapi yang akan kita bahas yaitu mengenai diri kita sebagai konten kreator atau seorang YouTuber. Oke guys, tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan juga komen, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video dari saya. Oke ya guys. Oke, di kehidupan kita tidak bisa memungkiri, kita sebagai manusia pasti dihadapkan dengan sebuah pilihan, yaitulah namanya sebuah kehidupan ya geng. Sebuah kehidupan, kita sebagai manusia pasti akan dihadapkan dengan sebuah pilihan ya. Kita pasti akan selalu dihadapkan dengan sebuah pilihan di dalam kehidupan ini. Bagi contoh ya, bagi contoh teman-teman dalam hal mencari sebuah pekerjaan ya, dalam hal mencari sebuah pekerjaan itu kan juga sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Dan sebuah pilihan itu pasti akan mengandung sebuah resiko yang akan menjadi konsekuensi kita. Contoh, kita memilih sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan itu kan juga ada sebuah resikonya juga ya. Kita harus mengikuti peraturan atau kebijakan yang ada di sebuah perusahaan yang menerima kita untuk menjadi sebuah karyawan di perusahaan tersebut, dan itu juga sebuah risiko mengikuti peraturan dari perusahaan tersebut. Kemudian kita juga harus bangun pagi kan juga sebuah risiko ya, karena kalau kita bekerja kan harus bangun pagi, dan itu kan juga sebuah risiko juga yang harus kita hadapi. Ini juga, bentar ya bos, kita menyeberang dulu. Kita belok kanan aja, kita menyeberang. Nah, jadi seorang konten kreator itu juga sebuah pilihan. Menjadi seorang konten kreator itu juga sebuah pilihan, dan juga konsekuensinya juga ada resikonya juga menjadi seorang konten kreator ya. Ini contohnya juga, contoh yang lain ya seperti ini. Contoh, teman-teman mau menyeberang sebuah jalan raya, kan ada 3 pilihan: menyeberang melalui zebra cross, atau menyeberang melalui atau di dekat lampu traffic itu, lampu lalu lintas, atau menyeberang melewati jembatan penyeberangan. Dan itu semua ada risikonya juga. Kalau melewati jembatan penyeberangan, teman-teman harus berjalan sedikit jauh dulu ya, resikonya untuk mencari sebuah jembatan penyeberangan. Atau kalau teman-teman mau menyeberang lewat jalan yang ada zebra crossnya, teman-teman juga harus berhati-hati
kalau ada pengendara yang tidak fokus dengan dia berkendara, tiba-tiba teman-teman bisa terjadi hal yang tidak diinginkan juga. Kemudian kalau teman-teman mencari atau menyeberang yang di jalan yang ada lampu trafiknya, teman-teman harus menunggu juga, karena ya akan bergantian kan itu lampu trafik. Nah, itu salah satu juga sebuah contoh ya. Dan menjadi seorang konten kreator itu pun juga pilihan juga, sebuah pilihan untuk kita, untuk teman-teman, termasuk saya, karena kita sudah terlanjur membuat sebuah pilihan untuk menjadi seorang konten kreator, ya kita harus mampu menghadapi segala resikonya. Kita harus kuat, kita harus tabah, harus sabar untuk menjalaninya. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang konten kreator yang berhasil, itu memang tidak mudah. Teman-teman memang harus bersabar, harus berusaha keras, rajin, seperti itu ya. Ya, tidak hanya konten kreator juga, semua hal, kalau menginginkan suatu hal kan kita harus rajin ya, disiplin salah satunya seperti itu. Dan kemudian juga contohnya saja teman-teman kalau membangun sebuah usaha di rumah ya, toko kelontong misalkan, teman-teman kan juga harus rajin dan bangun setiap pagi, buka toko, dan toko dipersiapkan, kemudian cek barang-barangnya habis apa, seperti itu. Sama halnya dengan seorang konten kreator pun juga harus rajin, disiplin, rajin dalam upload video, disiplin, dan juga harus bersabar, karena kesabaran ini memang ya tidak ada batasnya ya. Karena menjadi seorang konten kreator ya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus tetap yakin pada diri kita, karena kita sudah memilih pilihan kita dan terjun sebagai seorang konten kreator. Kita harus yakin dulu pada pilihan kita, dan kita juga harus berusaha untuk mencapainya. Nah, kalau tidak ada usaha ya bagaimana kita bisa mencapainya untuk menjadi seorang sukses dimanapun dan dimanapun, bisa di bidang apapun kan harus berusaha keras, berikhtiar, bersabar, dan juga jangan lupa dilengkapi dengan doa, karena manusia itu tempatnya untuk berusaha, tapi yang menentukan kan yang di atas, yaitu Tuhan. Tapi manusia wajib berusaha. Karena Tuhan pun juga tidak akan memberikan keberhasilan kepada manusia yang tidak mau berusaha dengan keras dan rajin. Juga harus dilandasi dengan doa juga, sehingga secara tidak langsung kan kita melibatkan tangan Tuhan dalam kita berusaha. Seperti itu sebuah gambaran ya. Menjadi seorang konten kreator pun juga sama, kita juga harus berusaha, dan juga banyak resikonya juga seorang konten kreator, baik dari risiko materi, kemudian waktu, biaya, pikiran juga. Nah, sekarang resiko
seorang konten kreator ya, salah satunya ini akan saya sebutkan ya. Yang pertama itu adalah tenaga ini, konten kreatornya juga butuh tenaga untuk membuat sebuah konten, membuat sebuah video, kemudian untuk merekam video, mencari tempat untuk dijadikan tempat syuting. Itu ya. Kemudian yang kedua, resiko yang akan dihadapi oleh seorang konten kreator itu adalah resiko pikiran. Konten kreator harus, seorang konten kreator harus kreatif, namanya juga kreator ya. Harus kreatif, membuat sebuah ide-ide harus kreatif ya, dan harus mencurahkan pikirannya juga untuk membuat sebuah konten kreator yang kreatif, yang menarik, yang dimana penonton alami bisa menyambutnya dengan baik sehingga bisa menonton video kita dengan durasi yang bagus, dengan durasi tonton yang baik, yang bagus, bahkan sampai selesai. Nah, kemudian resiko yang ketiga, biaya dan materi ya. Biaya dan materi apa saja ya? Biasa kalau materi kan alat, kita butuh juga alat kan, alat untuk merekam video, untuk merekam suara, itu kan juga harus dipakai ya. Kemudian data untuk mengupload, nah itu video, untuk merekam video, alat yang bisa memakai HP atau kamera, nah itu kan juga resiko, kita harus membeli juga atau memakai HP kalau sudah punya HP, dan juga resiko dari materi. Kemudian bisa alat untuk merekam suara, contoh mikrofon. Nah, mikrofon seperti itu, kalau kalian mau menjadi seorang motovlog kan harus butuh mikrofon untuk merekam suara, karena kalau tidak nanti kebanyakan yang masuk suara angin, suara kalian menjadi tidak jelas karena kalah dengan suara angin. Kemudian suara motor yang berlalu lalang, yang berpapasan seperti itu. Dan biaya ya, resiko yang keempat, biaya kan kita butuh kuota untuk upload video, untuk upload aplikasi editor itu. Banyak sebenarnya. Nah, itu resiko. Teman-teman juga memang harus siap mental menjadi seorang konten kreator. Nah, resikonya memang ya banyak juga resiko yang harus dihadapi seorang konten kreator. Belum lagi resiko mental juga loh, itu yang paling sulit, resiko mental. Ada pasti akan banyak netizen yang berkomentar di kolom komentar kita yang negatif juga nanti ya, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus persiapkan diri, bisa persiapkan mental kalian, karena biasanya itu kalau seorang YouTuber pemula yang tidak siap mentalnya pasti tidak akan berlangsung lama. Tahu-tahu mereka menghilang atau mengundurkan diri dari dunia perhidupan ya. Bisa faktornya juga banyak, karena bisa salah satunya itu tadi ada netizen yang berkomentar negatif bahwa channel ini tidak berkembang, tidak bisa berkembang dan lain sebagainya. Nah, kemudian mentalnya menjadi down ya, menjadi drop seperti itu. Jadi saya harap teman-teman YouTuber pemula kalian harus memperkuatkan mental kalian ya. Nggak usah terlalu dibuat pusing ya kalau ada netizen yang
berkomentar negatif mengenai channel kita, mengenai video konten kita. Hal semacam itu lumrah dan biasa ya, lumrah semacam itu. Banyak juga teman-teman yang mundur yang disebabkan karena apa ya, karena itu tadi tidak siap mental dalam membangun channelnya sudah lama itu tidak bisa berkembang sudah 1 tahun misalkan itu channelnya tidak berkembang, tidak ada perkembangan, tidak ada kenaikan, kemudian menjadi apa ya, patah semangat ya, patah semangat, kemudian mundur dari dunia itu. Banyak sekali. Jadi teman-teman harus benar-benar matang mental, siap mental. Untuk YouTuber pemula itu banyak ya. Ingat, YouTuber pemula itu banyak temannya, tidak hanya kalian sendiri. Kalian itu tidak sendiri. Banyak teman-temannya. Saya juga pemula. Banyak. Tidak sendiri kalian. Jadi mari teman-teman sesama YouTuber pemula, mari kita saling bergandengan tangan, saling support ya, saling membantu. Saling support, saling membantu itu kan tidak harus kalian melakukan sub for sub, kemudian saling merawatkan kolom komentar, nggak harus gitu, tapi ya harus apa ya, saling memberikan semangat kepada teman-teman YouTuber pemula yang lainnya, memberi semangat, memberikan support ya. Sehingga kita sesama YouTuber pemula nantinya suatu saat, pada saat tiba waktunya, kita bareng-bareng bersama-sama menjadi seorang konten kreator yang sukses, yang dimana itu adalah titik cita-cita kita semua ya. YouTuber yang sukses itu yang bagaimana ya? YouTuber yang sukses itu channelnya setiap bulan sudah bisa menghasilkan cuan ya, setiap bulan, entah berapa penghasilannya ya, tapi yang jelas setiap bulan sudah bisa menghasilkan uang yang bisa ditarik ke rekening kita setiap bulannya. Nah itu meskipun kan ada juga subscribernya agak banyak, tapi ada juga yang apa itu namanya, channelnya belum bisa menghasilkan setiap bulannya 3 bulan atau 4 bulan baru bisa ditarik uangnya. Nah, itu berarti yang bisa dibilang itu belum begitu berhasil ya di dunia itu, karena patokan, patokan seorang YouTuber yang berhasil itu ada channelnya itu setiap bulan sudah bisa menghasilkan uang yang bisa ditarik ke rekening kita masing-masing. Itu salah satu ciri-ciri yang paling mudah atau tanda yang mudah dari seorang konten kreator yang sukses dan berhasil. Oke ya geng semuanya, sore kali ini sudah 3:30 sore dan saya juga ini perjalanan pulang dari pekerjaan saya. Mungkin sekian dulu ya video dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman pemula semuanya, teman-teman YouTuber pemula semuanya, teman-teman motor vlog pemula semuanya, termasuk saya juga. Semoga bermanfaat. Mari kita saling mensupport, saling memberi semangat, saling belajar ya, saling belajar untuk
memperbaiki, menaikkan kualitas video konten kita, isi dari video konten kita, supaya video konten kita benar-benar diminati oleh penonton alami, terutama karena kan sasaran paling besar itu kan di penonton alami yang ada di masyarakat luas ya. Semoga video kita bisa menarik penonton alami dari masyarakat luas dengan cara ya itu tadi, kita tingkatkan isi kualitas dari video kita dengan cara belajar sedikit demi sedikit. Karena itu cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan kualitas video kita. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video dari saya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih, karena subscribe kalian itu sangat bermanfaat dan sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan video-video saya menjadi lebih baik dan lebih informatif dan berguna bagi kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.